Bayangkan, seorang anak kecil, yatim piatu, sendirian di dunia ini, malah jadi korban kejahatan yang tak terbayangkan. Ia dikubur hidup-hidup oleh orang-orang yang tak punya hati. Tapi siapa sangka, kejadian ini malah berakhir dengan sesuatu yang bikin semua orang terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Dukungan dari kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini, supaya bisa terus berbagi cerita-cerita penuh hikmah dan inspirasi. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan menulis sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis juga di komentar, kalian dari kota mana, biar kita bisa saling kenal dan mendoakan satu sama lain. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pelosok, jauh dari keramaian kota besar, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Amir. Desa itu, yang bernama Desa Sinarjati, dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah-sawah yang membentang sejauh mata memandang. Penduduk di sana hidup dengan sederhana. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu dan bambu, beratapkan genteng tua yang sebagian sudah retak. Jalanan desa masih berupa tanah merah yang akan berubah becek dan licin saat musim hujan tiba. Amir tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, nyaris tersembunyi di antara rumpun bambu. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia karena wabah penyakit, Amir menjadi yatim piatu. Ia baru berusia 8 tahun saat itu. Tubuhnya kecil dan kurus. Kulitnya menggelap karena sering terpapar panas matahari tanpa perlindungan. Rambutnya kusut. Pakaian yang dikenakan sehari-hari sudah lusuh, penuh tambalan di sana-sini. Setiap hari, Amir harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup, mencari makanan seadanya dari hasil memulung atau belas kasihan warga desa. Awalnya, beberapa tetangga masih berbaik hati mengulurkan tangan, memberikan Amir sisa makanan atau sekadar segelas air. Namun, lama-kelamaan, perhatian itu memudar. Banyak yang mulai merasa Amir adalah beban. Anak kecil itu sering dianggap mengganggu, apalagi saat ia meminta-minta makanan di depan rumah orang. Bahkan ada beberapa yang mulai memperlakukannya dengan kasar, mengusirnya dengan sapu atau kata-kata pedas. Amir belajar untuk tidak lagi berharap kepada siapapun. Ia lebih memilih duduk di tepi jalan, menunduk, berusaha menahan lapar sambil menatap kosong ke arah matahari terbenam. Namun, di balik kehidupan sederhana itu, tidak semua orang di desa Sinarjati berhati baik. Ada sekelompok orang dewasa, yang dikenal sering membuat masalah, suka mabuk-mabukan dan berjudi. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan rasa kemanusiaan, hanya peduli pada kepentingan diri sendiri. Suatu malam, saat Amir tengah tidur berselimutkan kain tipis di teras mushola tua, kelompok ini mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka merasa keberadaan Amir mengganggu, menjadi sampah yang tak berguna bagi desa. Kita buang saja anak itu, bisik salah satu dari mereka. Daripada makin banyak makan belas kasihan orang. Bikin malu desa, sahut yang lain, sambil meneguk minuman keras dari botol plastik. Mereka pun membuat rencana keji, membawa Amir ke tempat sepi dan menyingkirkannya diam-diam. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada belas ihsan. Hanya kebencian yang entah kenapa mereka pelihara terhadap anak kecil yang bahkan tidak pernah berbuat salah. Malam itu, langit tampak kelam. Bulan hanya sebentuk sabit tipis, tersembunyi di balik awan. Desa Sinarjati nyaris sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air dari sungai kecil di ujung desa. Amir yang lelah karena seharian belum makan, akhirnya terlelap di bawah pohon mangga tua dekat mushola. Dari kejauhan, tampak 4 pria mendekat. Mereka memakai jaket lusuh, wajah mereka ditutupi kain, hanya memperlihatkan mata. Dengan langkah ringan, mereka mengangkat tubuh Amir yang kurus tanpa membangunkannya. Amir terlalu lelah, terlalu lemah untuk sadar bahwa bahaya mengintainya. Mereka membawa Amir melewati jalan setapak yang mengarah ke kebun kosong di pinggir hutan. Kebun itu sudah lama tidak terurus, penuh dengan rumput liar dan pohon-pohon tumbang. Di tempat itu, jauh dari pandangan penduduk, mereka berhenti. Salah satu dari mereka mengeluarkan sekop dari balik jaketnya. Mereka mulai menggali tanah,
membuat lubang dangkal berukuran kecil. Sementara itu, Amir mulai terbangun. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, merasa aneh kenapa tubuhnya terasa berat dan dingin. Begitu melihat sekeliling, Amir menyadari bahwa ia berada di tempat asing, diapit oleh orang-orang dewasa yang tak dikenalnya dengan baik. Aku di mana? Gumamnya dengan suara parau. Salah satu dari mereka, pria bertubuh kekar dengan suara serak, menghampiri Amir dan menekannya ke tanah. Amir berusaha memberontak, menangis ketakutan. Namun tenaganya yang kecil tidak bisa melawan genggaman kuat pria dewasa itu. "Diam kau. Ini semua salahmu sendiri," bentaknya. Amir hanya bisa menjerit lirih. "Ampun, Pak. Saya tidak salah apa-apa. Saya hanya ingin makan." Namun, tidak ada belas kasihan. Mata mereka kosong, dingin. Dengan cepat, mereka mulai menimbun Amir dengan tanah. Sekop demi sekop tanah basah menutupi tubuh kecil itu. Amir berusaha meronta. Namun semakin ia bergerak, semakin berat beban tanah yang menghimpit tubuhnya. Napasnya semakin pendek. Tanah masuk ke mulut dan hidungnya, membuatnya sesak. Dalam kondisi setengah sadar, Amir masih bisa mendengar suara tertawa pelan orang-orang itu, seakan menikmati penderitaannya. Air mata bercampur lumpur mengalir di wajah kecilnya. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, ingin memohon kepada siapa saja untuk menolong, tapi malam itu, hanya sunyi yang menjawab tangisannya. Tak butuh waktu lama, tubuh Amir nyaris sepenuhnya tertimbun. Hanya sedikit bagian wajahnya yang masih menyembul di permukaan tanah. Pandangannya mulai kabur. Di dalam hatinya yang polos, Amir hanya bisa berdoa. "Ya Allah, selamatkan aku. Aku takut. Aku tidak mau mati sendirian." Setelah puas dengan apa yang mereka lakukan, para pria itu meninggalkan tempat itu tanpa rasa bersalah. Mereka menghilang ke dalam kegelapan, seolah-olah apa yang mereka lakukan hanyalah membuang sampah biasa. Malam itu terasa begitu panjang bagi Amir. Dalam keadaan setengah terkubur, ia berjuang untuk bertahan hidup. Ia merasakan dinginnya tanah yang menusuk tulang, sesaknya udara yang perlahan habis, dan rasa takut yang membekap seluruh tubuhnya. Ia tak tahu apakah masih ada harapan. Ia tak tahu apakah besok matahari masih akan terbit untuknya. Langit di atasnya kini mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Hujan itu bisa jadi mempercepat kematiannya, membuat tanah semakin berat dan menutup seluruh jalan napasnya. Tapi di saat itulah, sebuah keajaiban kecil mulai bergerak, sesuatu yang sama sekali tidak ia sangka. Dalam kegelapan malam yang dingin dan sunyi, Amir terus berjuang antara hidup dan mati. Tubuh kecilnya terkubur setengah dalam tanah basah, hanya wajahnya yang masih tersisa di permukaan. Setiap napas yang ia hirup terasa berat, bercampur lumpur dan dingin menusuk dada. Oksigen mulai menipis, dan kesadarannya perlahan memudar. Dalam ketakutannya, Amir terus berdoa dalam hati, berharap keajaiban datang menyelamatkannya. Di tengah rasa putus asa itu, seekor anjing liar yang berkeliaran di sekitar kebun kosong tiba-tiba menghampiri area tersebut. Anjing itu, yang kurus dan berbulu kusut, mencium sesuatu yang aneh dari tanah yang baru tergali. Dengan naluri alaminya, hewan itu mulai mengendus-endus tanah tersebut, menggali perlahan dengan cakarnya. Amir yang hampir kehilangan kesadaran samar-samar merasakan tanah di atas tubuhnya bergeser. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dalam lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia ingin bersuara, tapi mulutnya penuh lumpur. Ia hanya bisa menggerakkan jari-jarinya lemah, berusaha memberi tanda kehidupan. Anjing itu terus menggali, tanpa henti. Ia mengerang pelan, mencakar tanah dengan semangat yang luar biasa, seolah-olah tahu bahwa di bawah sana ada sesuatu yang penting. Gonggongannya yang keras dan bertubi-tubi memecah keheningan malam, menarik perhatian seorang pria tua yang tinggal di sebuah gubuk kecil tak jauh dari kebun itu. Pria itu adalah Pak Salim, seorang petani tua yang hidup sebatang kara setelah ditinggal wafat istrinya bertahun-tahun lalu. Malam itu, Pak Salim baru saja selesai sholat malam ketika mendengar gonggongan anjing yang tidak biasa. Biasanya, gonggongan anjing liar terdengar malas dan jauh. Tapi malam itu, suaranya keras, mendesak, dan penuh kegelisahan. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Pak Salim mengambil senter tuanya dan berjalan tertatih-tatih menuju sumber suara. Jalannya pelan,
karena usia membuat lututnya lemah. Namun hatinya terpanggil untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sinar senter kecilnya menyorot gelapnya malam, menembus semak-semak liar dan jalan setapak yang licin. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Pak Salim akhirnya sampai di kebun kosong itu. Di sana, ia melihat seekor anjing liar sedang menggali tanah dengan liar. Awalnya, Pak Salim mengira mungkin anjing itu menemukan bangkai hewan atau makanan yang terpendam. Namun ketika ia mendekat, sinar senternya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tangan kecil, kotor, penuh lumpur, bergerak pelan. Pak Salim terkejut, sejenak terpaku di tempatnya. Jantungnya berdetak kencang, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat, membuang senter ke tanah, dan mulai menggali dengan tangannya sendiri. Ya Allah, astagfirullah, ini anak kecil, gumamnya panik. Tangannya yang renta bekerja cepat, walau tubuhnya gemetar. Ia menggali sekuat tenaga, tidak peduli pada rasa sakit di jari-jarinya atau dinginnya tanah yang menusuk kulit. Sedikit demi sedikit, wajah kecil Amir mulai terlihat lebih jelas. Matanya setengah tertutup lumpur, napasnya tersengal-sengal. Sabarlah, nak, sabar, kakek tolong kamu, ucap Pak Salim dengan suara bergetar. Dalam waktu beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Pak Salim berhasil menarik Amir keluar dari lubang dangkal itu. Tubuh Amir sangat lemah, hampir tidak ada gerakan. Tubuhnya basah kuyup, penuh lumpur, dan dingin seperti es. Pak Salim segera melepas jaket tuanya, membungkus tubuh Amir, dan membawanya pulang secepat yang ia bisa. Sesampainya di gubuk, Pak Salim menyalakan api kecil dari tungku, menghangatkan tubuh Amir. Ia membersihkan wajah Amir dengan kain basah, berusaha membangunkannya. Setelah beberapa usaha, Amir membuka matanya perlahan, menatap Pak Salim dengan pandangan kosong. "Kamu selamat, nak, kamu aman sekarang," bisik Pak Salim sambil meneteskan air mata. Melihat anak sekecil itu harus mengalami kekejaman yang tak terbayangkan, membuat hati Pak Salim remuk. Ia tidak tahu siapa yang tega melakukan hal sekejam itu, tapi yang jelas, malam itu ia merasa bahwa Allah telah mengirimnya tepat waktu untuk menyelamatkan satu nyawa kecil yang nyaris padam. Pak Salim segera bergegas ke rumah kepala desa keesokan paginya, membawa Amir yang masih dalam keadaan lemah. Kepala desa dan beberapa warga yang awalnya heran, langsung terkejut dan marah begitu mendengar apa yang terjadi. Mereka tidak percaya ada perbuatan sekejam itu di desa mereka sendiri. Dalam waktu singkat, kabar tentang Amir menyebar ke seluruh penjuru desa. Semua orang berbicara tentang keajaiban yang terjadi malam itu. Bagaimana seorang anak kecil yang hampir dikubur hidup-hidup bisa diselamatkan berkat naluri seekor anjing liar dan kepedulian seorang petani tua. Polisi pun dipanggil untuk melakukan penyelidikan. Amir yang masih trauma perlahan menceritakan apa yang ia ingat. Walaupun samar, ia masih bisa menggambarkan wajah-wajah orang yang menguburnya. Penyelidikan mulai mengarah pada sekelompok orang yang selama ini memang dikenal suka membuat masalah. Sementara proses hukum berjalan, perhatian masyarakat terhadap Amir meningkat tajam. Banyak orang yang dulunya acuh tak acuh, kini merasa bersalah dan ingin membantu. Mereka bergiliran datang ke rumah Pak Salim, membawa makanan, pakaian, dan mainan untuk Amir. Amir mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Senyuman kecil mulai menghiasi wajahnya yang dulu selalu muram. Setiap kali Pak Salim membacakan doa untuknya atau mengelus kepalanya dengan penuh kasih, Amir merasa bahwa dunia ini masih memiliki tempat untuknya. Ia belajar kembali percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Namun jauh di dalam hatinya, luka itu masih membekas. Setiap malam, kadang Amir terbangun sambil menjerit, ketakutan, mengira dirinya kembali terkubur di bawah tanah. Pak Salim selalu ada di sampingnya, memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang. Allah selalu menjagamu, nak. Allah selalu mengirimkan pertolongan kepada hambanya yang sabar dan tidak putus asa, ucap Pak Salim setiap kali Amir ketakutan. Dari lubang gelap dan kegelapan malam itu, Amir perlahan-lahan bangkit. Ia tidak lagi menjadi anak kecil yang terlantar di pinggir jalan. Ia mulai belajar untuk tersenyum, untuk berharap, dan untuk bermimpi kembali. Semua berkat kasih sayang yang tulus, yang datang di saat-saat paling tak terduga. Waktu berlalu. Hari demi hari, kondisi Amir semakin membaik. Tubuh kecilnya yang dulu lemah, mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan.
Wajahnya yang dahulu pucat kini perlahan memerah, memancarkan semangat baru. Bersama Pak Salim, Amir menemukan arti keluarga, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun, meskipun tubuhnya sembuh, luka batin di hati Amir membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Setiap kali hujan turun deras dan tanah basah tercium di udara, kenangan kelam itu kembali menghantui pikirannya. Dalam tidurnya, ia sering mengigau, memanggil-manggil ibunya, meminta tolong. Pak Salim dengan sabar menemani, tidak pernah meninggalkannya sendirian, bahkan di tengah malam buta. Pak Salim sadar, untuk benar-benar menyembuhkan Amir, ia butuh lebih dari sekadar tempat tinggal dan makanan. Amir butuh pendidikan, butuh masa depan. Maka, dengan tekad yang kuat, Pak Salim membawa Amir ke sekolah desa. Awalnya, kepala sekolah menolak karena Amir tidak memiliki dokumen lengkap seperti akta lahir atau kartu keluarga. Namun berkat bantuan kepala desa yang tersentuh oleh kisah Amir, akhirnya ia diizinkan bersekolah. Hari pertama Amir di sekolah adalah hari yang penuh emosi. Dengan seragam baru yang sedikit kebesaran, dan sepatu lusuh hasil sumbangan warga, Amir berjalan masuk ke kelas dengan perasaan gugup. Teman-teman sekelasnya menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kasihan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang diam memperhatikan. Namun, seiring waktu, kebaikan hati Amir membuatnya diterima. Ia anak yang cerdas, cepat menangkap pelajaran, dan sopan kepada semua guru. Guru-guru mulai memperhatikan potensinya. Amir menunjukkan kecintaan luar biasa pada membaca. Buku-buku bekas dari perpustakaan desa menjadi dunia baru baginya, membawa pikirannya terbang jauh dari kenangan buruk yang masih sesekali menghantuinya. Sementara itu, penyelidikan kasus Amir terus berjalan. Polisi akhirnya menangkap keempat pria yang bertanggung jawab atas tragedi kejam itu. Sidang mereka menarik perhatian besar. Banyak warga desa yang hadir, menuntut keadilan untuk Amir. Dalam persidangan, wajah-wajah kejam itu tertunduk malu, namun sesekali tersenyum sinis, seolah tidak menyesali perbuatannya. Hakim menjatuhkan hukuman berat, penjara belasan tahun atas percobaan pembunuhan. Keputusan itu disambut sorak-sorai dan air mata lega dari masyarakat. Bagi Amir, keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, Pak Salim mengajarkan sesuatu yang lebih dalam kepadanya. Amir, kita tidak boleh menyimpan dendam, ujar Pak Salim suatu malam di bawah langit penuh bintang. Biar Allah yang membalas semua perbuatan. Tugas kita adalah memaafkan, agar hati kita tetap bersih. Amir mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, ia tahu, ia harus belajar melepaskan. Ia harus melangkah maju, bukan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Berkat bantuan banyak pihak, Amir mendapatkan beasiswa kecil dari pemerintah desa. Ia bisa melanjutkan sekolah tanpa perlu khawatir tentang biaya. Tidak hanya itu, beberapa organisasi sosial mulai datang menawarkan bantuan. Mereka memberikan buku, pakaian, bahkan memperbaiki rumah kecil Pak Salim agar lebih layak huni. Amir tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Kejadian pahit yang hampir merenggut nyawanya justru membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati. Ia sering terlihat membantu teman-temannya di sekolah, mengajarkan pelajaran yang sulit, atau berbagi bekal makanannya dengan teman yang tidak mampu. Suatu hari, ketika usianya menginjak 13 tahun, Amir berdiri di depan mimbar kecil di acara peringatan Hari Anak Nasional di desanya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kisah hidupnya, tentang kehilangan, keputusasaan, keajaiban, dan harapan. Tidak ada satupun warga desa yang tidak meneteskan air mata mendengarnya. Saya di sini hari ini, kata Amir dengan suara mantap, karena Allah tidak pernah meninggalkan saya. Karena ada orang-orang baik yang memilih untuk peduli. Dan saya berjanji, saya akan menjadi orang yang peduli kepada sesama. Pidatonya menggetarkan hati semua yang hadir. Sejak saat itu, Amir menjadi simbol harapan dan kekuatan di desa Sinarjati. Kisahnya bahkan mulai terdengar di desa-desa tetangga. Banyak orang datang hanya untuk bertemu Amir, untuk mendengar kisahnya secara langsung, dan untuk belajar darinya. Beberapa tahun kemudian, Amir berhasil lulus dari sekolah dasar dengan nilai terbaik. Ia bercita-cita menjadi guru, agar bisa menerangi jalan anak-anak lain yang mungkin bernasib seperti dirinya dulu. Ia ingin memastikan tidak ada lagi anak yang merasa sendirian di dunia ini.
Pak Salim, walaupun usianya semakin senja, tetap menjadi sosok ayah, kakek, dan guru kehidupan bagi Amir. Setiap hari, sebelum tidur, mereka berdua selalu membaca doa bersama. Pak Salim sering berkata, "Amir, hidup ini akan selalu penuh ujian. Tapi selama kamu punya iman, kamu tidak pernah benar-benar sendirian." Dan Amir percaya itu sepenuh hatinya. Di antara tanah merah dan sawah-sawah yang membentang di desa Sinarjati, tumbuhlah seorang anak yatim piatu yang pernah dikubur hidup-hidup. Namun kini, ia berdiri tegak, menjadi pelita harapan bagi banyak orang. Dari luka mendalam itu, lahir kekuatan luar biasa. Dari kegelapan malam itu, terbitlah fajar baru. Kisah Amir menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sekejam-kejamnya dunia, kasih sayang dan pertolongan Allah tidak pernah jauh. Bahwa setiap air mata, setiap luka, bisa berubah menjadi kekuatan yang luar biasa, jika kita tidak menyerah dan terus berpegang pada harapan. Dan pada akhirnya, Amir tidak hanya selamat dari kematian. Ia mengalahkan kegelapan itu. Ia memenangkan hidupnya. Subhanallah, kisah Amir ini mengajarkan kita bahwa dalam kondisi sekelam apapun, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Semoga kita selalu diberikan hati yang penuh kasih sayang, dan dijauhkan dari sifat-sifat kejam seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan lewat like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.